Jala Bimantara beraksi. Pembelajaran teks laporan hasil observasi berbasis proyek dengan kegiatan pengamatan lingkungan sekitar yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Om Swastiastu. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Nikomang Ayu Sartika Dewi, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Melayan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi praktik baik mengenai pembelajaran teks laporan hasil observasi yang menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dengan melakukan pengamatan sekitar yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini saya terapkan di kelas 10.1. Adapun lini masa tindakan yang saya lakukan adalah: pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Kedua, membuat RPP berdiferensiasi sesuai dengan hasil pemetaan yang sudah dilakukan. Ketiga, melaksanakan praktik baik Jala Bimantara beraksi. Serta keempat, melakukan refleksi kegiatan dan juga tindak lanjut. Dalam kegiatan identifikasi kebutuhan belajar murid, saya melakukan tes diagnostik kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar dan diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar murid. Dari tes yang dilakukan, menunjukkan bahwa dalam hal kesiapan belajar murid, ada yang memiliki kemampuan baik kemampuan menengah dan kemampuan kurang dalam pemahaman konsep kebahasaan dan struktur teks laporan. Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid, saya merancang pembelajaran berbasis proyek dengan melakukan kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada pelaksanaan praktik baik Jala Bimantara beraksi, diawali dengan kegiatan pendahuluan, yakni guru memberikan salam, berdoa bersama, mengecek kehadiran dan kesiapan murid, menyampaikan lingkup materi, tujuan pembelajaran, motivasi, serta apersepsi. Tidak lupa juga di awal kegiatan guru menyampaikan pemahaman bermakna bagi murid. Pada kegiatan inti, guru memulai dengan membagi siswa ke dalam kelompok. Pembagian kelompok ini dilakukan secara heterogen dengan maksud agar siswa saling menghargai perbedaan dan mampu berkolaborasi untuk saling melengkapi kekurangan yang ada, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa dapat mencari informasi dan mengakses materi atau konten berupa modul digital cetak, gambar, dan video YouTube melalui gawai yang mereka miliki. Pada kegiatan mendesain perencanaan proyek, siswa menyusun hal-hal apa saja yang akan diamati. Kemudian, siswa dalam kelompok melakukan pembagian tugas dan menyiapkan alat, bahan, media, serta sumber yang dibutuhkan. Sekaligus menyepakati bentuk hasil proyek akan disajikan dalam bentuk teks, PowerPoint, video, atau infografis. Pada tahap monitor kemajuan proyek, murid melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Murid mencari objek yang menarik untuk diamati, lalu mencatat setiap detail objek yang diobservasi. Data hasil observasi tentang objek yang diamati kemudian mereka kembangkan di rumah masing-masing secara berkelompok untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi dan akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum melakukan presentasi, guru mengajak siswa melaksanakan ice breaking, berupa permainan melanjutkan kalimat yang diawali oleh guru. Selain untuk mengatasi rasa kantuk karena jam pelajaran terakhir, kegiatan ice breaking ini juga bertujuan untuk menjaga fokus dan melatih konsentrasi siswa. Pada tahap menguji hasil dan evaluasi pengalaman, murid mempresentasikan hasil karya berupa teks laporan hasil observasi dari hasil pengamatan yang sudah mereka lakukan. Objek yang mereka observasi bervariasi. Ada yang mengamati tanaman lidah buaya, ada yang mengamati lebah, ada yang mengamati warang pucuk mete yang banyak terdapat di sekitar sekolah, ada pula yang mengamati kucing. Proyek menyusun teks laporan disajikan dalam bentuk produk yang bervariasi. Ada kelompok yang menuangkan teks laporan berupa video, PowerPoint,
infografis, dan ada juga kelompok yang menulis serta menggambar objek yang mereka observasi. Kegiatan penutup dilakukan dengan cara memberikan apresiasi kepada siswa karena sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Tidak lupa, guru bersama murid merangkum dan merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan mengemukakan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan hal-hal yang perlu dievaluasi serta rencana tindak lanjut. Terakhir, guru menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya dan pembelajaran ditutup dengan doa penutup. Demikianlah pembelajaran teks laporan hasil observasi dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek yang dilaksanakan melalui pengamatan sekitar dan terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga kegiatan yang saya lakukan ini dapat menjadi salah satu hal yang menginspirasi para guru hebat Indonesia. Salam dari Barat Pulau Bali. Om Santi 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 Om. Salam bahagia. Selamat pagi, saya Trinda Medita. Kesan dan kesan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan Mas Sartika adalah materi pertamanya yaitu mengenai laporan teks hasil observasi. Nah, pada saat itu kami, para siswa dan siswi diizinkan untuk melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekolah sehingga kami dapat mengamati secara lebih rinci dan dapat mendapatkan data yang digunakan untuk membuat teks laporan hasil observasi sesuai dengan materi yang ada. Tentunya hal itu sangat menyenangkan serta menambah wawasan kami. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wulan dari kelas 11. Di sini saya ingin menyampaikan kesan saya selama belajar bahasa Indonesia yang diajar oleh Ibu Sartika. Untuk tugasnya, kami diberikan kebebasan memilih jenis tugasnya seperti video, gambar, atau teks. Jadi, pembelajaran yang seperti itu membuat kami menjadi lebih mudah untuk berekspresi, mengerti akan tugas-tugas yang diberikan, dan juga mengerti materinya. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Putu Ayu Arisandi dan saya merupakan salah satu staf pengajar guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Melaya. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ayu Sartika, yakni penyusun teks laporan hasil observasi dengan kegiatan pengamatan secara langsung, dapat memudahkan siswa untuk menyusun teks laporan karena siswa dapat mengamati objek secara langsung. Saya menjadi tertarik untuk mengadaptasi pembelajaran kontekstual yang memanfaatkan sumber daya sekolah seperti yang dilaksanakan oleh Ibu Ayu Sartika. Semoga yang dilakukan oleh Ibu Ayu Sartika dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iketut Widya, Kepala SMA Negeri 1 Melaya. Apa yang dilakukan oleh guru saya atas nama Ibu Nikomang Sartika Dewi, bahwa hasil pengamatan saya selama dia PBM itu salah satunya adalah memanfaatkan alam lingkungan sekolah sebagai lab atau alat pembelajaran di dalam kelas. Jadi apa yang ada di lingkungan Bapak itulah yang digunakan sebagai lab dalam pembelajaran. Yang kedua, tujuannya adalah anak itu biar tidak bosan di dalam kelas saja. Demikianlah pendapat singkat saya tentang apa yang telah dilakukan atau yang pembelajaran baik yang dilakukan oleh guru kami. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.